107.3 Radio Sconegoro FM. Sehat bersama Sconegoro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan kalian semua yang lagi duduk, yang lagi berdiri, yang lagi dimanapun tempat berada, kalian baik-baik saja. Buat kamu yang lagi beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan lancar. Bareng lagi sama saya Anita dalam Anita Bercerita. Sebuah acara yang membuat kamu pastinya on fire, lebih semangat harinya. Walaupun ini udah injury time, sudah mau 14.00 ya. Tapi tenang saja, saya akan menemani kalian di jam 13.00 sampai dengan 14.00. Sampai kayak mau keselak ya pemirsa ya. Tetap stay tune. Bagi kalian-kalian yang masih punya HP Android, bisa langsung streaming di sconegerofm.wonosobokap.com, atau kalian juga bisa SMS atau WA ke 081 233 94 9171. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa follow atau komen di Instagram Rumah Sakit @RSUD Wonosobo. Kalian yang punya channel YouTube bisa follow, juga bisa like, comment, subscribe. Jangan sampai lupa di channel YouTube-nya RSUD Wonosobo. Di situ ada banyak banget informasi penting. Oke? Aku nge-choice aja ya, maaf ya. Oke, pemirsa semuanya, tamu kita hari ini adalah seorang ahli teknologi laboratorium medik. Beliau kerja di rumah sakit ya pastinya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ponima dan Mbak Ajeng. Tepuk tangan guys. Yang nggak tepuk tangan, saya doakan nanti tepuk tangan. Selamat datang Mbak Ajeng. Selamat datang Mbak Ima. Saya panggilnya Mbak Ima aja sama Mbak Ajeng ya. Ini di Sconegoro FM. Oke, selamat datang. Semoga hadirnya panjenengan bisa memberikan informasi yang keren. Oke, ya kan? Sama teman-teman semuanya yang powerful on fire ya kan. Jadi kalian tetap harus stay tune. Kita akan mengulik-ngulik tentang apa sih itu? Apa ATLM? ATLM itu beda dengan ATM ya. Karena beda. ATM adalah memberikan kita uang. Kalau ATM memberikan kita senyuman. Oke. Tetap stay tune di 107.3 dengan lagu kita yang Rungkat. Oke, check it out. .3 Radio Sconegoro FM. Kembali lagi dengan Anita dan Mbak Ima sama Mbak Ajeng. Gimana ini Mbak Ajeng? Kenapa muka-mukanya kayak tegang banget gitu? Dingin soalnya. Oh dingin ya? Tanggapannya gimana ini? Berada di Sconegoro FM. Ada radio sekarang? Luar biasa banget. Luar biasa. Ya, RSUD ini dan perkembangannya pesat. Oh pesat ya? Oh iya. Teknologinya maju. Keren banget. Gimana ini Mbak Ima tanggapannya? Sconegoro FM, adanya Sconegoro FM ini keren ya, luar biasa ya. Hostnya keren nggak? Keren sekali. Anak-anak sumbernya keren banget. Nggak apa-apa muka yang sedikit-sedikit ya kan. Maaf ya, itu yang di belakang behind the scan ya, ketawa juga boleh ya. Nah ini Mbak Ima sama Mbak Ajeng, ini kakak adik atau gimana ini? Iya, sebenarnya beliau senior saya. Oh senior. Kalau sama senior seperti ini. Enggak senior, lebih dulu masuk. Lebih dulu masuk. Lebih dulu masuk. RSUD Sconegoro. Tahun berapa Mbak Ima? Tahun 2002. 2002? Iya. Mbak Ajeng tahun berapa? Kalau saya 2010. Oh 2010. Oh iya, berarti Mbak Ajeng sudah hampir 12 tahun, Mbak Ima 20 tahun kan? Masuk 2002, sekarang 2023 mau 23 tahun. Keren banget, udah mau kuliah, selesai kuliah. Udah bercucu itu. Udah bercucu ya. Allah, luar biasa. Nah ini ATLM itu apa sih Mbak? Banyak yang nggak pada tahu loh. Taunya ATM, banyak yang tahu kalau ATM. Kalau ATLM tuh beda ya sama ATM ya. Oh beda banget, iya. Gimana ini perbedaannya apa ini? Kalau ATM kan banyak yang tahu gitu. Kalau ATLM tuh sebenarnya adalah sebuah profesi. Oh profesi? Profesi yang sering ditemui di laboratorium. Oh di laboratorium. Jadi sebuah profesi dan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Yang sering ditemui ketika berkunjung di laboratorium. Kalau dulu sih kita bukan ATLM ya. Kalau dulu kita analis kesehatan. Oh. Jadi
seiring waktu berjalan Berjalan gitu waktu. terus ganti menjadi Iya. ATLM gitu. Oh, pantesan. Saya waktu itu pernah punya ini juga sharing juga. Waktu itu pernah ada anaknya teman suami itu lulusan analisis kesehatan. Kesehatan. Tanya ke saya kan bukan analisis kesehatan juga. Maaf, saya kan cuma admin biasa ya. Jadi suami saya, namanya kalau analisis kesehatan kerjanya di mana? Ya di kesehatan dong. Saya kan kayak gitu. Oh, ternyata di laborat ya. Di laboratorium. Oh, oke deh. Ini kalau peran sama tugasnya ATLM ini sendiri apa sih, Mbak? Kita di laborat kan ada laboratorium, klinik, ada mikrobiologi, ada yang di biomolekuler. Iya. Terus tugas kita menegakkan diagnosa dokter. Oh, diagnosa dokter. Diagnosa dokter. Terus? Terus monitoring perjalanan penyakit pasien. Itu diantaranya. Di antaranya seperti itu. Jadi tetap tapi semua yang sudah diperiksa terus ada laporannya gitu ya. Terus makanya terus ada hasil laboratorium gitu ya. Iya. Oh, salah satu produknya dari laboratorium juga hasilnya itu ya. Hasil. Oh, dari ATLM itu. Oh, siapa aja sih Mbak yang bisa jadi ATLM? Kalau yang bisa jadi ATLM sih sebenarnya kita nanti ada proses seperti SPMB itu ya. Kalau kuliahnya itu kan seperti ada penerimaan mahasiswa baru gitu. Kalau di Akademi Poltekkes sendiri ada beberapa jalur ya. Yang pertama jalur PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Jadi seperti kalau ada yang berprestasi dan mau ke sana itu bisa langsung masuk gitu, nggak tanpa tes gitu. Iya. Terus kemudian ada jalur uji tulis seperti Sipenmaru bersama gitu. Terus kemudian ada jalur mandiri. Jalur mandiri. Oh ya. Tapi itu kan yang negeri ya. Biasanya kalau yang pertama itu kan yang negeri yang buka itu. Iya. Tapi jangan khawatir nanti kalau belum diterima di Poltekkes negeri masih ada beberapa pilihan lain di universitas swasta. Oh, begitu. Banyak sih sebenarnya Banyak ya. semuanya. Nah, ini yang buat saya menarik itu ya. Kenapa sih Mbak Imah sama Mbak Ajeng milih ATLM? Apa karena ya udahlah mengalir apa adanya atau on fire? Aku pengen jadi laboratorium yang keren banget gitu. Gimana ini? Atau aku pengen membuat laboratorium yang canggih gitu. Atau amin. gimana? Ada nggak? Biasanya kan kadang-kadang SMA atau SMP itu udah ngayal-ngayal. Ini kan langka loh, tahu-taunya kan kebanyakan dokter, guru, perawat gitu ya. perawat, Aja. bidan gitu. Kan kayaknya jarang ya. Padahal di rumah sakit kan perawat dokter. Iya, Sekarang perawat dokter ATLM taunya nggak itu. banyak dikenal. Iya, ini dulunya gimana ini? Cikal bakalnya kenapa milih? Mbak Imah dulu. Oh iya. Jujur dulu saya kan daftar di UNS nggak keterima, terus dapat brosur keren banget di lab. Wah, Pasti. ya terus ya itulah terus daftar di sekarang di Universitas Setiabudi Surakarta. Dulu Akademi Analis Kesehatan Surakarta. Oh, dulu jadi itu kayaknya sudah punya akademi sendiri khusus Iya. itu. Iya. Iya. Oh, jadi di situ cuma laborator gitu. Di situ. Akademi Analis Kesehatan dan pertama di Indonesia yang Pertama? akademi ya analis kesehatan. Salah satu angkatan pertama, guys. Akademinya yang pertama, anak saya angkatan ke-7. Oh, angkatan ke-7, tetap kita tepuk tangan, guys. Terus habis itu ya udah dilaksanakan aja. 3 tahun apa 4 tahun itu Mbak Imah? 3 tahun. 3 tahun. D3 ya. Oh, di 3 tahun. 3 tahun 3 ya. tahun. Oh, terus kalau S1-nya sekarang ada? Ada. Oh, ada? D4 ya, Dek. Oh, Ya, D4. D4. Ada D4-nya. Kalau Mbak Ajeng kenapa milih ini? Kalau saya dulu tuh Diperintah pacar? bukan. Sebenarnya awalnya bingung ya, mau milih apa ini setelah selesai SMA kan. Aduh, mau kuliah apa? Dulu saya pernah ikut kuliah temen akuntansi itu pernah masuk juga, pernah psikologi masuk juga. Tapi kayak gini ya, terus tanya terserah orang tua aja. Kebetulan ibu sih dosen gitu. Ibu udah dosen. Oh. Aku nggak berani jadi aku kayak gini loh pemirsa. Enggak, maksudnya dari manut Dosen aja lah ibu, analis soalnya, mau ya. apalah gitulah. Gini aja Jeng, kalau analis kesehatan itu prospeknya besar gitu katanya. Nanti lulusannya dapat kerja di instalasi negeri, swasta, rumah sakit, lab klinik gitu. Terus ada BBTKL, P2, Balai Besar Industri, terus pengawas obat dan makanan ya kan. Kok banyak banget ya gitu peluangnya gitu. peluangnya gitu ya. Sudahlah Bu, gitu aja lah.
nurut aja gitu. Nurut. Ya, akhirnya sekarang memang ladang rezekinya ya, jadi ATLM di rumah sakit. Alhamdulillah. Ini habis lulus juga owek-owek langsung ke rumah sakit sini atau ada perjalanan? Ya, Mbak Imah ada? ada. Di mana Saya sebelum di rumah setelah sakit? lulus Ya. pernah di RSU Brebes 3 tahun. Oh. Habis itu di UTD PMI Wonosobo 5 tahun. Iya. Baru ikut CPNS tahun 2002. Yuk ditempatkan Di di sini sampai Masya sekarang. Allah, luar biasa, memang senior banget ini Mbak Iya. Ajeng. Ya enggak sih? Mbak Ima Berarti pengalamannya udah banyak. mana-mana ya Mbak Ima ya, keren banget. Mbak Ajeng baru itu lulus langsung ke sini? Atau sebelum lulus malah langsung di sini? Enggak. Saya sih lulus tahun 2007. 2007 langsung kan lulus kan nggak langsung kerja gitu kan. Apa dulu di rumah bingung-bingung. Habis itu dapat tawaran di Bali. Ya. Ke Bali lah itu. Lumayan lah bisa main-main ke sana sekitar 1 tahun di sana. Terus ada kan dari dulu saya tuh kepengennya kerja di Pertamina. Dulu awalnya pengen kerja di Pertamina, terus ada lowongan Pertamina gitu, terus akhirnya ke Kalimantan lah Sampai ke Kalimantan? Pernah ke Kalimantan 2 tahun. Habis itu kan bosen di sana, ngapain kuliah lagi sebenarnya. Baru mau pendaftaran kuliah udah sampai Jogja, tapi coba iseng-iseng, ya nggak iseng sih sebenarnya, belajar juga sih. Daftar PNS gitu, akhirnya alhamdulillahnya keterima di sini. Di sini ya. Iya. Wah, keren banget kan guys. Nah, jadi itu semua orang-orang yang di sini itu pasti ada kayak batu loncatan ya sebelum ke rumah sakit, makanya mereka sudah makan banyak garam, jadinya mereka pengalaman, makanya jadi melendung ini. Oh, melendung ya? Gitu ya. Kenapa saya belum melendung ya, Dit? Nah, ini gimana, Dit? Saya kalau melendung itu kalau kak itu kak tetangga saya itu ada yang kelirik-kelirik tuh sampai jintong kayak gitu loh. Aduh, enggak kan? Oke. Nah, ini Mbak Ajeng, kalau di laboratorium itu orang-orang pasien-pasien itu taunya kan, saya juga sering kalau lagi ngantri itu nanti nunggu susternya. Pernah nggak taunya orang-orang itu jenengan suster atau perawat? Sering ya. Sering kalau kita Dokter juga? Iya. Oh, terima kasih Bu Dokter. Oh iya. Jawabannya gimana? Sama-sama. Iya, sama-sama, tapi saya analis Bu. Oh, dijawab. Oh, alhamdulillah Kadang dijawab. juga nggak dijawab sih. Oh iya. Oh iya, karena taunya kebanyakan kan dokter sama perawat di sini lah ya. Kadang-kadang juga kebetulan kan jasnya juga hampir sama ya. Kalau apalagi kemarin waktu Covid kan tertutup itu kan taunya apa sih ya, kalau dokter ya itu ternyata ya teman-teman itu adalah ATLM yang ada di laboratorium. Mereka ahli sekali ya kan. Pernah nggak ini ada yang salah masuk? Itu kan biliknya dari laboratorium banyak itu. Pernah nggak salah masuk pasiennya? pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah jadi pasien belum Mbak Ajeng? Pernah sih, tapi nggak di sini. Oh, alhamdulillah. Nek di sini paling kan ya pernah juga sih. Oh, Mbak Ima belum pernah jadi pasien kan? Pernah. Oh, pernah. Jadi ya sudah tahu ya. Ini laboratorium berada di mana ini Mbak Ima? Kalau di rumah sakit? Lantai 1 ya? Lantai 1. Lantai 1. Jadi para pendengar semuanya, laboratorium itu kalau kalian mau cek lab itu bisa langsung ke lantai 1 ya. Lantai 1. Bisa di lobi lobby depan sendiri juga bisa. Kalau dari sana Dari dekat ATM itu dari dekat ATM bisa kalau di pintu samping itu bisa lewat pintu ATM terus masuk kemudian belok kanan. Oh, belok kanan. Untuk alurnya bisa ngambil darah. Misalnya saya udah dapat pengantar dari dokter. Itu bisa? Langsung bisa? Tetap harus daftar dulu ya? Daftar dulu. Terus nanti ke lab. Terus diperiksa dulu kelengkapan administrasinya, terus nanti admin laborat mohon ditunggu ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah waktunya dipanggil untuk pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel biasanya dikasih waktu berapa itu pengambilan sampel? Tergantung ya? Tergantung antrian. jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaannya ya? Jadi kalau misalnya periksa HB atau periksa yang urin gitu akan berbeda waktunya dengan pemeriksaan yang lainnya ya. gitu atau yang gitu. Jadi nggak hanya darah aja ya yang diperiksa di laboratorium ya? Iya, nggak cuma Iya. darah, kita juga ada pemeriksaan urin. Urin, terus ada apa lagi? pemeriksaan feses, Iya, feses, terus sputum. sputum itu Oh iya.
dahak ya? Dahak. Dahak. Terus- Analisa sperma juga ada. Oh, ada. Komplit guys. Aku jadi deg-degan yang belakangnya itu loh. Ada itu. Jangan berimajinasi bagaimana mereka itu mendapatkan ilmunya ya kan? Iya, kalian sukanya berimajinasi yang gimana gitu ya. Kalau kita aman ya Dit ya. Itu yang nggak aman kayaknya yang sebelahnya Anda deh. Belum terbukti. Belum ya? Oh, iya. Terus swab juga iya kan? Iya, kebetulan sekarang kan pada masa pandemi ini kan jadi kayaknya laboratorium itu lebih dikenal gitu. Iya betul. Karena dari pandemi ini kan ada COVID ya, COVID-19 itu kan bisa diketahui dari swab orofaring dan nasofaring yang dilakukan di laboratorium. Oh, nah itu. Ini juga sekarang masih sering banyak yang swab nggak, Mbak? Masih ya? Masih di IGD juga kalau mau rawat inap juga kita ada prosedurnya harus melakukan swab antigen. Oh, jadi gitu ya, swab antigen ya, tetap ya kalau mau rawat inap. Kalau yang rawat jalan sih cek labnya itu sesuai dengan apa yang dibawa ya, rekomendasi dari dokter ya. Ini ada nggak rekomendasi misalkan saya mau cek harus puasa dulu atau gimana? Ada nggak kriteria? Ada? Ada, 9 sampai 10 jam kalau mau periksa untuk faal untuk lemak, untuk periksa kolesterol, trigliserid itu sebaiknya puasa. Apalagi kalau itu untuk mengetahui DM, menentukan DM apa enggak, nanti dokter biasanya menganjurkan untuk puasa dulu. Terus puasa sama 2 jam setelah makan. Puasa sama 2 jam setelah makan. Ya. Pernah nggak mengalami suruh puasa tapi dia nggak puasa? Sering. Jadi gini Mbak Nita, Gimana? kita juga mau menyampaikan nih pada para pendengar ya. Pendengar, dengarkan. Misalkan kan barangkali di sini nanti ada pasien yang mau datang ke laborat gitu. Begitu dikasih amprahan atau permintaan laborat, jadi kita harus lihat dulu. Ada lembaran. Jadi kita harus lihat dulu di situ. Misal disuruhnya dokter gula darah puasa. Jadi kita pasien tersebut harus berpuasa dulu sebelum tidur lah jam 8 malam itu sampai pagi. Nanti sekitar 8 sampai 12 jam. Apabila nanti dicoretannya itu gula darah sewaktu, maka pasien tersebut harus makan terlebih dahulu. Oh, malahan makan? Makan dulu. Jadi kadang sering ketukar gitu. Kadang pasiennya itu ditanyakan, harus ditanya dulu, Ibu sudah makan belum? Belum, saya puasa gitu. Mohon maaf Ibu, di sini kan tertulis gula darah sewaktu, jadi harus makan terlebih dahulu besok pagi gitu. Jadi gula darah sewaktu harus makan, tapi kalau gula darah puasa harus puasa. Ya. Kadang juga gini. Gimana? Saya belum makan apa-apa Mbak, belum makan nasi. Oh iya Bu, tapi udah minum manis belum? Udah, saya ngeteh gitu. Oh, itu nggak bisa. Sama saya makan lontong. Aduh Ibu, itu juga sama aja dengan makan. Oh, jadi kadang sering salah gitu ya. Yang dimaksud itu kayaknya tetangga saya itu ya. Jadi yang dimaksud puasa di sini benar-benar tidak makan apapun gitu kecuali air putih. Oh, boleh minum air putih daripada kamu sampai sih. Janganlah ya. Loh, Mbak kok mau diambil darahnya? Haus, jadi boleh minum air putih. Ya kan? Saya aja kalau lagi itu suruh gula darah puasa itu suruh itu jujur saya makan yang banyak dulu. Iya, saya makan jamnya misalnya jam 8 harus puasa ya, jam 7 saya kebekin dulu. Minum boleh, minum boleh air putih. Tapi air putih. Nah, itu minum air putih. Tapi jangan sangka kamu minum air putih itu putih. Ini kan putih Mbak Ajeng. Iya, Sprite gitu ya. Jangan. Boleh. Susu ini kan putih Mbak Ajeng, jadi bening ya. Air mineral. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Ajeng. Kalau ngambil darah nih, ini ada pertanyaan dari netizennya gue sendiri padahal. Nah, selain darah yang diperiksa kan tadi ada urin. Ini pasiennya misalnya udah kebelet banget, ini gimana ini Mbak Ajeng? Apa pasiennya belum kebelet? Kan harus mengeluarkan urin. Ini para laborat berarti sabar dong. Apa gimana solusinya? Gampang itu. Gampang?
Gimana Mbak? Kalau misalkan mau periksa urin gitu ya, kemudian pasiennya masuk, atas nama siapa ini mau periksa urin? Oh Mbak, ini botolnya, kemudian diisi, nanti itu kamar mandinya gitu. Tapi saya belum kebelet gitu kan biasanya. Oh nggak apa-apa Ibu, silahkan minum dulu di luar, minum air hangat atau apa, nanti setelah mungkin kebelet bisa kesini lagi minta botolnya di sini. Oh gitu. Tapi memang kadang-kadang kayak pernah saya bahasanya itu saya nemenin tiang sepuh ya. Udah pipis dulu guys. Harus laporan. Kalau mau pergi kan biasaan pada iya, apalagi ya kemana-mana pasti pipis dulu itu. Itu ya harus minum yang banyak ya. Iya, minum yang banyak. Oke, jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau ada nganum. Nah, ini juga yang dahak ini. Ada banyak pasien-pasien susah ngeluarin dahak, ini gimana, ada triknya tersendiri nggak? Ada. Caranya gimana Mbak Ima? Kalau biasanya kalau pasien TB sudah diobati, untuk pemeriksaan selanjutnya kan follow up. Misalnya sekarang periksa TCM 1 bulan kemudian kan di follow up TB mikroskopis. Nah, itu kalau sudah diobati biasanya sulit mengeluarkan dahak. Itu bisa diedukasi malam sebelum tidur minum teh manis. Ya, teh manis, nah enggak gliserol. Oh, panas atau dingin tehnya terserah nggak apa-apa. Dengan harapan besok pagi bisa mengeluarkan dahak. Karena memang saya pribadi ada orang yang ketika nggak diperiksa dahaknya keluar terus, tapi mau diperiksa susah keluar. Ya, sering itu kan terjadi, banyak ya. Oke guys, nanti kita akan bahas-bahas lagi, kita kulik-kulik lagi, infonya sangat penting, jadi kalian jangan kemana-mana. Kita puterin lagu dulu ya. Check it out. .3 Radio Sesjonegoro FM. Sehat bersama Sesjonegoro. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ima sama Mbak Ajeng. Masih sama ATLM. Nah, ini ada info apa yang pendengar itu harus tahu ini Mbak Ajeng? Info terbaru nih ya dari laboratorium RSUD ini, sebentar lagi nih mau ada laboratorium klinik patologi anatomi. Jadi sudah ada dokternya itu. Sudah ada Dokter Sofia, ya kan? Dokter Sofia. Iya. Jadi laboratorium klinik patologi anatomi itu yang memeriksa nanti jaringan-jaringan di tubuh gitu, mungkin nanti dipotong, terus diperiksa di mikroskop gitu. Jadi dan sekarang petugasnya nih baru ada acara baru di pelatihan gitu. Baru pelatihan di Sarjito gitu, 2 orang. Alatnya berarti udah datang ya? Sudah lengkap. Jadi ini patologi anatomi itu biasanya kayak untuk mendeteksi ini jinak atau enggak ya biasanya ya kayak gitu ya. Terus di situ sel-selnya ini apa? Terus biasanya diambil sampelnya ya. Diambil sampelnya. Kalau biasanya saat ini kita masih kirim sampel ya? Iya, masih kirim sampel, diambil. Makanya kalau bagi kalian yang sudah pernah dioperasi terus kok diambil sampelnya, terus ini ditunggu ya hasil PA-nya. Nah, di Rumah Sakit Sesjonegoro mau ada, dokternya sudah ada, alatnya sudah ada, ATLM-nya lagi pelatihan. Jadi kita ada tidak langsung madeg gitu ya. Harus dilatih. Apalagi ini? Iya, harus profesional. Info apa lagi ini Mbak Ajeng? Kemudian masih sama sih seperti pelayanan PCR sama antigen gitu ya. Untuk pelayanan PCR masih seperti dulu, registrasi H-1 melalui nomor WA yang udah ada di IG itu udah ada di saya gitu, dengan mengirimkan foto KTP atau KK, kemudian pelaksanaan pemeriksaan hari H. Sekarang tapi bedanya itu dilakukannya di laboratorium. Jadi kalau dulu di polidot gitu kan diambilnya, tapi sekarang udah di laboratorium langsung. Jadi sekarang sudah langsung ada bilik swab sendiri ada bilik swab sendiri ya pemirsa. Terus apalagi ini Mbak Ajeng? Hasil PCR ini cepet ya, kalau di rumah sakit ini sih hanya 1 hari Mbak. 1 hari guys? Nggak sampai 1 hari, nggak sampai. Nanti kan paling pengambilannya itu dari jam 8 sampai jam 10, kemudian hasil itu udah selesai paling lambat itu
paling cepat itu pukul 17 sore. Sore udah bisa kita dapatkan ya. Terus kalau orang-orangnya itu sibuk, itu dikirimi lewat apa ini hasilnya? Bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat WA. WA. Oh, Wah, biar cepet ya. Jadi orangnya nggak perlu ke kembali kasir, lagi, ya ambil hasil. Terus cukup dengan mentransfer hasilnya lewat WA. Oh, keren banget. Terus apa lagi ini Mbak Ajeng? Ada Mbak Ima mungkin TV. Oh iya. Untuk TB ya Mbak Anita, supaya pemirsa tahu, Yes. TB itu merupakan program dari pemerintah. Jadi misalnya pemeriksa TBC itu Iya. gratis, dijamin sama pemerintah. Nah, itu pemeriksaan TBC dijamin sama pemerintah gratis ya. Terus alatnya itu bukan alat yang dilihat di mikroskop lagi kayak dulu. Untuk diagnosa sekarang pemerintah sudah mewajibkan untuk TCM. oh TCM. TCM, tes cepat molekuler. Oh. Ya, itu alatnya sudah canggih Mbak Nita. Satu aja cartridge-nya itu 1 pieces itu 200.000 dan itu gratis. Gratis guys ya kan. Jadi nggak perlu yang namanya enggak lah nanti bayar. Kadang-kadang kayak gitu takut. Banyak para pendengar TBC itu pada takut bayarnya. Ternyata gratis ya. Gratis. Terus itu, dan di negara kita beban kita masih di ranking 3 Mbak Anita, setelah India Ya. sama Cina. Oh. Jadi sangat prihatin sekali, masih prihatin, banyak masih kasus banyak. TB terutama di Wonosobo karena Cuaca dingin. cuacanya dingin, lembab. Oh. Jadi pemirsa, misalnya ada tetangga, Iya. ada anak, ada cucu, misalnya batuk selama kurang lebih dari 2 minggu belum sembuh, batuk berdahak, itu langsung aja ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti sama dokter dianjurkan untuk periksa TCM. Nah, dengan periksa TCM itu nanti diketahui apakah TB atau enggak. Oh begitu. Itu pemeriksaan TCM itu dahak ya? Dahak itu biasanya bisa kita mengetahui hasilnya berapa hari Mbak Ima? Kalau di RSU itu kan kita selain meriksa pasien-pasien RSU, kita menerima pasien rujukan dari luar Mbak Nita. Itu program dari program pemerintah. Iya. Puskesmas kan seluruh Wonosobo ada 19 puskesmas. Iya. Itu yang 5 itu dikirim ke Wonosobo. Sama vaskes lain. Puskesmas yang masih dikirim ke Wonosobo itu Puskesmas Wonosobo 1, terus Puskesmas Watu Malang, RSU-nya rumah sakitnya RSI, ya, PKU kadang-kadang, terus juga dari dokter-dokter praktek luar. Oh begitu. Oh jadi kalau misalkan pasien-pasien itu TCM itu dahak gitu ya Mbak Imah ya, biar terus itu diambilnya pagi, siang atau ya seadanya lah gitu. Nah itu ada SOP-nya Mbak. Ada SOP-nya. Ya. Kalau untuk periksa TCM itu cukup 2 pot, yaitu seputum pagi hari, yaitu bangun tidur. Misalnya mau periksa TCM atau periksa dahak itu bangun tidur langsung mengeluarkan dahak, itu namanya seputum pagi. Terus nanti habis itu setelah 2 jam setelah makan atau 1 jam setelah makan bisa mengeluarkan lagi dahak, itu sewaktu. Jadi sampelnya 2 pagi sama sewaktu. Oh, berarti pagi itu belum minum, belum apa-apa ya Mbak Ima ya? Bangun tidur langsung. Oh, bangun tidur langsung ya, gitu ya. Kan botolnya sudah ditulisi pagi sewaktu. Pagi sewaktu gitu. Dan itu harus dikirim hari itu juga ya Mbak Ima ya? Iya. Oh. Biasanya kalau mau yang periksa itu 2 hari sebelum kontrol sudah terus mengirim itu. Jadi nanti waktu berkunjung ke dokter sudah ada hasilnya ya. Oh, jadi pemeriksaan TCM itu biasanya keluar hasilnya 2 harian berarti? Enggak sih, kalau di RSU kan diutamakan sebelum mengerjakan yang rujukan dari luar, ya kita mengutamakan pasien yang rawat inap dulu, rawat jalan dulu, sehari biasanya jadi. Oh Masya Allah. Gantung antriannya. Ya kalau dulu dikirim ya Mbak Imah ya.
Ya kalau sekarang udah ada di Rumah Sakit Setionegoro. Keren nggak sih? Tepuk tangan dong guys. Oke, ada info apa lagi ini Mbak Imah selain TB, PCR, sama PA itu? Oh ya, untuk lab BDRS. BDRS darah itu apa, rumah Mbak Imah? sakit. Bank darah rumah sakit. sakit. Bukan bank duit ya. Bank darah rumah sakit yang sebentar lagi insya Allah mau menuju ke level yang lebih keren lagi. Lebih keren tinggi lagi, wis. Ke UTD RS. Oh, jadi kayak berdiri sendiri gitu ya Mbak Iya. Imah. Wah, keren banget. Kalau selama ini misalnya ada pasien kita, pasien RSU butuh darah, Yes, kalau di sini kosong, PMI. keluarganya masih harus ke PMI. PMI. Nah, kalau nanti itu UTD Itu sudah RS jadi, sudah launching, udah launching. kita bisa ambil darah aftab di rumah sakit. Jadi nggak usah repot-repot ke sana ya Mbak Ima ya. Ya Allah, kita doakan semoga UTD BDRS rumah sakit itu segera launching, segera disiapkan dengan tenaga-tenaga yang handal, dan pastinya ya kita berharapnya semuanya sehat-sehat saja ya Mbak Ima ya. Iya, iya. Nah, gitu ya. Apalagi ini Mbak Ima selain BDRS ini? Apalagi ya, PA sudah, sudah. Kalau tarif-tarifnya? Oh, Kalau PCR sekarang berapa Mbak tarifnya? oh ya tadi. Oh, tarifnya kayaknya 275-an. Iya. Iya, maaf. Ini harus di skip ya. Maaf sekali, saya tanyanya seharusnya sama kasir ya kan? Saya yang salah soalnya. Jadi kalau laboratorium kan kadang tidak nggak ada. menerima gitu. Iya, Kita langsung ke nah kasir itu gitu. saya yang salah ini. Jadi ada netizen yang tanya saya, nanti saya akan tanya ke kasir ya kan. Nah, pernah nggak sih nangani pasien anak? Sering ya? Banyak. Oh, pasien anak. Itu nangani pasien anak, misalnya mau periksa aja masuk nangis, apalagi diambil darahnya, itu gimana itu? Ada trik-trik Ada, khusus Mbak Ajeng? Apa dikedikan tip-tip gitu? Iya. Biasanya sih malah takut kalau kayak gitu. Nggak mau. Oh, nggak mau. Terus gimana ini caranya? Kita pertamanya nenangin orang tuanya dulu. Oh, nenangin orang tuanya. Harus orang tuanya dulu yang Orang tuanya kita saya pegang. suntik. Orang tuanya ditenangin, Bapak, Ibu, permisi, ini adik mau diambil darahnya, mohon bantuannya gitu untuk tenangin adik. Biasanya kalau orang tuanya sudah lego gitu kan, nanti anaknya mungkin ya pasti nangis ya, gitu nggak apa-apa. Kalau orang tuanya sudah setuju, boleh kita bantu dipegangin atau jadi harus Rayu-rayu dulu. Rayu-rayu dulu ya. komunikasi dengan Komunikasi orang tuanya. ya, lebih mendekatkan ke orang tuanya supaya juga orang tuanya nggak deg-degan juga ya. Kan ada orang tua yang aku dalam anak itu suntik peti, kan seperti itu ya kan. Malah ikut nangis, Malah ikut kadang-kadang. nangis. Iya. Kalau untung bukan saya yang jadi ATLM-nya. Kalau jadi ATLM-nya suntik sendiri gitu ya. Ini untuk menangani ini juga ada pemirsa-pemirsa laki-laki juga pernah, perempuan itu kadang-kadang kan kalau mau periksa itu deg-degan. Dari ATLM sendiri ada trik-trik tersendiri nggak supaya nggak deg-degan, atau ayo Bu di seperti ini tangannya, atau gimana ini Mbak? Ada. Jadi kita pertama ya harus komunikasi gitu, harus komunikatif itu mungkin selamat pagi Bapak, dengan siapa. Jadi dengan komunikasi seperti itu mereka udah agak sedikit kendor lah. Oh gitu, iya, agak sedikit iya, los bener. gitu. Dengan Pak ini saya ambil darahnya ya Bapak, Ibu. Maaf ini agak sakit sedikit. Mungkin dengan apa kata-kata seperti itu. Iya. Oh, tarik nafas gitu ya. Tarik nafas. Ini mau diambil darahnya. Jadi nggak langsung di misi Pak, bres gitu. Iya, misi Pak. Yes itu. Iya. Karena kadang-kadang ada parodinya. Ada video-video parodi yang suntiknya suntiknya kayak gede semene. Itu banyak sambil dikejar-kejar gitu. Dan yang anehnya para pendengar semuanya itu kadang-kadang gini. Nah, kayak saya kalau jalan terus ada anak-anak yang lagi makan, kayak nek orang mampu disuntik. Itu kan jadinya mau masuk ke lab. Kalau diambil darahnya disuntik, dia langsung udah fobia, aku mending makan daripada disuntik. Itu panik ya kan. Nah, ya itu tuh. Itu tuh. Oh, Itu juga panik itu dulu. Iya. Saya
pas Padahal udah besar ya. Udah besar, Besar, jangan tapi seperti harus itu. dipeluk temannya Harus, itu. iya. Mungkin kalau nanti ada teman hidupnya kan sudah beda lagi. Oh, iya. Iya. Pernah nggak diambil darahnya nggak keluar? Ada pasien yang seperti itu? Ada. Biasanya karena apa ini? Deg-degan ya, saking deg-degannya ya. Karena deg-degan itu kan mempengaruhi ya. Oh, Mungkin mempengaruhi. venanya jadi tenggelam gitu, nggak gitu. terlihat, itu juga mempengaruhi. Terus kadang ada juga yang beliaunya pasiennya itu kurang minum. Oh, Jadi, kurang minum. kalau pasiennya kurang minum itu juga pembuluhnya jadi sedikit mengecil gitu. Oh, jadi pemirsa tuh minum itu penting ya Ada kan? jenisnya sih, kadang ada yang orangnya nadinya kecil, nadinya besar gitu. Oh, iya sih memang ada kadang-kadang. Tapi kayak gitu tetap telaten maksudnya mencari. Iya. Iya, itulah butuh ketelitian di sini ya. Jadi mereka memang sudah handal, sudah bahasanya jam terbangnya udah tinggi, Butuh pengalamannya oke. Jadi ketika panjenengan semuanya mau ke laborat, jangan takut, Jangan khawatir. percaya saja. Iya, nggak perlu khawatir. Yang penting Terus sudah sama tenaga yang ahli, yang profesional yang masuk dengan senyuman, dengan hasilnya oke dan sebagainya ya. Kita break dulu untuk mendengarkan lagu-lagu supaya panjenengan semuanya oke. Check it out. Stronegoro FM, radio Stronegoro FM. Ya Allah, aku kok ngeblank ya. Habisnya mendung-mendung gimana sih pemirsa, ini sudah mendekati 14.00 tapi hawa-hawanya mendung gimana, sedangkan saya itu belum bisa mengendarai Grab. Oke, kita kembali lagi sama Mbak Ima sama Mbak Ajeng. Ya kan, Jeng. Pernah ya? Enak ya panggil Jeng gitu ya. Nah, Jeng Ajeng. Nah, ini kita masih punya waktu kira-kira 7 menit nih. Oke. Nah, sebelum menutup, saya mau tanya nih, kenapa Mbak Ima suka dukanya? Kenapa jadi ATLM? Suka dukanya itu apa aja sih? Sukanya banyak. Banyak. Bisa kita kalau bisa mengambil sampel itu ya Mbak Adita, bayi kecil baru lahir itu tantangan buat kita. Kalau Jadi gitu ya. ya, sukanya Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus kalau pemeriksaan AGD itu Mbak Anita, itu kan ngambil darahnya nggak lewat vena Mbak Anita, itu lewat ini arteri yang jarumnya itu berdiri tegak kayak gini. Nah, itu juga tantangan. Kita harus pas maset semili pun itu nggak keluar. Gitu. Kalau kita ambil itu dapat itu kepuasan tersendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus dukanya yaitu kalau pas ambil darah venanya kecil, ibunya ikut nangis, kita ngeneng-ngeneng anaknya, ngeneng-ngeneng ibunya dulu sambil di sini gembrop keluar dan kita harus tetap dapat sampel, tetap on fire dalam keadaan tantangan gitu ya. Harus dapat ya, bagaimana caranya gitu ya. Berarti bahasanya kolbunya datang ya, maksudnya tetap intuisinya itu ini benar-benar bismillah gitu. Bagaimana caranya kita harus dapat itu. Sampel. Oh, itu suka dukanya Mbak Imah ya. Tak stres nggak pernah ya Mbak Imah ya? Enggak sih, kalau kayaknya nggak pernah lah ya. Bismillah gitu ya. Berarti Mbak Imah itu ciri-ciri orang qanaah, pasrah gitu ya kan. Udah pasrah, ya udah. Nah, ini keren banget ini, bisa diambil nih. Jadi setiap pekerjaan kita harus tetap on fire, pantang menyerah. Keren banget. Mbak Ajeng nih, suka dukanya apa ini? Pasti beda kan? Sama sih, hampir sama. Kalau sukanya sih banyak banget sukanya. Bisa ya itu tadi seperti Mbak Imah bilang ya, bisa ngambil darah bayi, bisa membantu orang lain, menegakkan diagnosa gitu juga suatu kebanggaan ya, Masya Allah. Susahnya sih mungkin dulu dulu waktu sekolah. Susahnya pas sekolahnya. Kalau pas kerjanya udah enggak. Udah enggak. Jadi yang masih mau sekolah ATLM ini harus punya benteng, ya kan? Ya dulu
cerita sedikit ya Mbak Nita. Dulu itu waktu sekolah itu saya tuh sering mimpi. Jadi kan kalau sekolah itu kan prakteknya kan ngambil darah gitu ya, ngambil darah gitu kan. Terus yang diambil darah orang? Ngambil darah temennya, sesama temen gitu. Sama temen gitu? Sesama teman sambil latihan gitu. Oh, latihan. Latihan ambil darah. Jadi kalau sampai rumah terus tidur, Iya. selalu kebayang-bayang gitu loh. Saya tuh sering banget ngimpi dikejar-kejar sepet gitu. Yakin. Gimana coba? Suntian itu ya. Kejar-kejar suntian itu. Sepet itu suntian loh guys. Nah ini ATLM kita sering ngimpi kayak gitu dulu ya. Ada. Oh ya Allah. Terus gimana itu? Dulu tuh saya Kayak lu gitu ya caranya ya. Terus sampai di kuliah itu praktek gitu ya, praktek ambil darah. Saya tuh udah stres gitu kalau ambil darah. Sampai rumah tidur mesti mimpinya dikejar-kejar sepet gitu. Masya Allah. Itu sampai lama sampai hampir tahunan itu. Iya. Kayak gitu terus Jangan-jangan ada hantu sepet. Bisa kita ciptakan kartunya hantu sepet. Bagi produser ciptakan ya hantu sepet. Terus podcast misteri ya bentar podcast lagi ya. misteri. Terus Tapi alhamdulillah setelah ya Kerja. bekerja gitu kan di sini harus plebotomi, terus kemudian kita di sini juga dilatih plebotomi. Plebotomi itu pengambilan darah ya. Jadi sekarang kalau ngambil darah itu ya udah makanan sehari-hari itulah. Jadi udah nggak Plebotomi, makanya stres jangan lagi. ambil plebotomi tetangga. Gitu jadi lah, gitu kira-kira ya. Wah, mau ya cerita Allah, ya. keren banget. Ini sebenarnya laboratorium isinya berapa person ini? Labora 25 kemudian satu kepala laboratorium yaitu Dr. Irwan Ronald, Oh, spesialis patologi klinik. Halo dokter, Ya, dokter Dr. Ronald. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Anita, dokter. Dokter udah kenal belum? Kalau dokter Sudah. sudah ya, harusnya udah kenal. Oh iya. Oh Jangan terkenal ya. iya. 25 ATLM juga ya personnya. Terdiri dari kebetulan masih ada satu koordinator laboratorium atas nama beliau Bu Sri Utami, kemudian Bu Utami. satu Koordinator Bank Darah Mbak Kita sendiri-sendiri ya. sendiri-sendiri. Satu kesatuan. Tapi Tapi tetap satu satu kesatuan, cuma bahasanya subnya beda-beda gitu ya. Oh, kalau BDRS siapa? Mbak Wulan. Oh, Mbak Endang Sri Wulan. Wulandari. Oh. Jadi itu ya tenaga kita itu banyak ya. Sampai tenaga yang ngomong juga banyak nih ya. Oh, jadi satu kesatuan tapi shift-shiftan juga ya. Iya. Jadi tetap Ada shift-shiftan. pagi, Ada pagi, siang, terus malam. Terus sama malam. Kalau malam ada hantu spetnya nggak, Mbak? Oh, nggak ada sekarang. Oh, nggak ada ya. Saya kan takut ya kan. Saya kan takut. Tiba-tiba saya itu nanti ada hantu spetnya. Nggak ada ya guys. Nggak ada. Itu hanya di imajinasi Mbak aja. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu. Nanti kalau ketika mati saudara kita di Sonogoro FM itu ada saudaranya. Kita punya saudara 2. Saudara 1 dan 2, ya kan? Yang di depan kita itu saudara. Iya, produsernya ada di lantai 3. Oh, gitu. Pak produser, kita butuh dispenser, Pak. Mau ya, Pak. Itu Sambil curhat ya? Sambil curhat karena di Anita Bercerita panjenengan tuh boleh curhat apa aja. Keluh kesah, ada masalah atau ada solusi atau punya trik-trik tersendiri boleh. Nah, untuk menutup ini kata-kata hari ini Mbak Ajeng apa ini Mbak Arin? Kata-kata Katakannya. apa ya? Klasik aja sih. Yes. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Wih. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nanti kita undang Apa sih? Mbak Imah, kata-kata hari ini apa Mbak Imah? Ya untuk pemirsa ya. Kita utamanya kita Yes. karyawan, karyawati RSUD Seconegoro kita harus tetap semangat, Semangat. ikhlas melaksanakan Ikhlas. tugas, terus pantang menyerah. Keren kali. Menyerah, keren banget. Terima kasih sekali. Ini narasumber kita ATLM ya. ATLM ya. Jauh bukan ATM. ATM. Nanti kita panggil
yang punya ATM, ya kan? Masa Adit itu udah ketawa-ketawa kalau saya manggil di luar ATM kayak gituan ya. Sutradara kita suka banget. Nah, terima kasih sekali Mbak Ima sama Mbak Ajeng sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Semoga informasi yang Mbak Ima sama Mbak Ajeng kasihkan ke pemirsa semuanya bermanfaat, berkah. Seconegoro tetap jaya, tetap semangat. Kita jaya gitu ya, hidup Semangat jaya. pagi. Semangat pagi, tetap sehat-sehat bagi kalian semuanya. Yang mau kasih kritik atau saran boleh bisa DM lewat Instagram kita @Conegoro_Wonosobo, atau jangan lupa nanti kita akan meluncurkan info-info penting di Instagram kita Mbak Ima. Ya. Terus di channel YouTube kita juga kita akan update berita-berita yang terhangat. Panjenengan ingin, aku pengen deh Mbak Ita podcast sama A, boleh langsung WA ke saya ya. Di sini katanya Pak Sutradara suruh di sini ya. WA ya. Yang udah japri saya untuk podcast bareng keren, tenang saja akan saya hadirkan. Iya kan? Bagi kalian yang bilangnya aku nggak bisa ngomong, tenang saja, di sini langsung bisa ngomong ya Mbak, langsung. Bakat Anda ngomongnya itu terlatih. Oke? Ada salah kata, saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama Mbak Anita. Para pemirsa, cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.